Halo, selamat siang. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Putri Purbasari, saya dosen Fakultas Hukum, dan saya mengampu salah satu dari mata kuliah yaitu Hukum Jaminan. Nah, jadi hari ini saya akan bicara sedikit gitu ya, sharing tentang rencana pembelajaran terkait hukum jaminan. Nah, hukum jaminan sendiri tujuan dari pembelajarannya adalah memberikan pemahaman gitu ya pada mahasiswa untuk mampu mengetahui apa sih urgensi dari jaminan muncul dalam suatu perjanjian. Selain itu, kami juga tujuan dari pembelajaran ini adalah kami bertujuan memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis kemampuan menganalisis mahasiswa di dalam suatu pembelajaran, khususnya dalam kasus jaminan, di mana biasanya sering muncul problematika seperti saat seseorang menjaminkan motornya dan kemudian digadaikan, lalu bagaimana mekanismenya, apakah boleh diambil dengan paksa, dan itulah yang kurang lebih yang akan dibicarakan di dalam satu semester ini. Terkait urgensinya dari hukum jaminan dalam suatu perjanjian, prakteknya, dan bagaimana solusinya apabila terjadi permasalahan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkuliahan ini pada dasarnya terdiri dari 2 SKS gitu ya, dan kami untuk pembelajaran 2 SKS akan memakan waktu 1 jam 40 menit dengan mekanisme pembelajaran yaitu adalah ceramah, diskusi, dan kuis gitu. Jadi kita akan ada diskusi, ada kuis, ada ceramah, dan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Nah, di tahap pertama ini kita akan bicara tentang di pertemuan pertama kita akan bicara tentang konsep dasar dari jaminan gitu ya. Ada jaminan khusus, ada jaminan umum gitu ya. Di mana pada dasarnya jaminan umum muncul dengan sendirinya saat seseorang itu berhutang pada yang lainnya gitu ya. Saat debitur menyatakan hutang pada kreditur, maka dengan sendirinya jaminan itu muncul, namanya jaminan umum. Nah, di lain pihak saat kreditur di sisi lain merasa kurang teryakinkan gitu ya, maka dia bisa meminta jaminan tambahan yaitu namanya jaminan khusus. Nah, pemahaman kurang lebih adalah pemahaman terkait itulah yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa. Konsep dasar ini penting adanya supaya mereka paham mengapa jaminan ini muncul. Nah, setelah kita bicara tentang jaminan, konsep dasar jaminan di pertemuan pertama, maka kita akan bicarakan tentang jenisnya selanjutnya, yaitu adalah jaminan perorangan. Khususnya untuk jaminan khusus ini dalam prakteknya itu memunculkan 2 klasifikasi besar, yaitu adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dan di sini mahasiswa membedakan secara eksplisit gitu ya. Eksplisit, kenapa eksplisit begitu? Di sini kami akan membagikan beberapa literatur gitu, bentuknya adalah jurnal terkait 2 topik besar itu, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Nah, bacaan ini akan dibaca mahasiswa, lalu kemudian mahasiswa mencoba merangkum, lalu nanti di akhir pertemuan mereka akan mempresentasikan itu. Nah, di sisi lain, sesi ini pada dasarnya bisa dibuat dalam apa namanya pembelajaran sinkronus dan asinkronus gitu ya. Kami biasanya menggunakan tema ini untuk pembelajaran asinkronus, yaitu dengan cara mahasiswa akan membaca literatur gitu ya, sama dengan dia akan membaca literatur, dan mereka akan membuat short video tentang tentang isi dan video itu berisikan tentang presentasi mereka terkait pemahaman setelah membaca dari beberapa jurnal tersebut. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah membangun kemampuan analisis gitu ya, pemahaman gitu. Nah, di saat inilah kami mencoba membuat mahasiswa belajar secara mandiri gitu ya terkait tentang topik yang mereka harus dalamin gitu ya, masih sifatnya adalah ini bahan yang mudah untuk dipahami dengan cara membaca. Nah, setelah kita kemudian di pertemuan kedua kita bicara tentang topik besar yaitu adalah pembagian secara besar antara jaminan umum dan jaminan khusus, lalu ada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Di pertemuan ketiga ini kita akan bicara tentang perjanjian.
Perjanjian ini kenapa sih munculnya di pertemuan ketiga? Begitu karena untuk mengetahui bahwa legitimasi dari munculnya perjanjian yang telah mereka coba dalamin di pertemuan pertama dan kedua ini itu adalah pertemuan ketiga, di mana pada dasarnya yang memunculkan mereka adalah suatu perjanjian antara kreditur dan debitur, di mana dalam perjanjian mereka memunculkan perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Nah, jadi dalam satu pembahasan ini, dalam satu pertemuan ini akan membahas tentang perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Nah, selanjutnya setelah kita akan bicara perjanjian pokok dan perjanjian tambahan, kami juga akan bicara di pertemuan keempat, yaitu terkait cesi dan novasi. Cesi dan novasi ini pada dasarnya masih belum jauh-jauh dari perjanjian, karena pada dasarnya ini masih bicara tentang karakteristik atau istilahnya variasi yang muncul di dalam praktek orang berhutang gitu ya, orang berhutang itu ada novasi, ada cesi gitu ya. Nah, kenapa ini harus dipelajari gitu ya? Kenapa harus dipembelajarkan ke mahasiswa atau mahasiswa harus memahami hal ini adalah karena hal ini dua perjanjian novasi dan cesi ini merupakan salah satu dinamika yang muncul di dalam suatu proses penjaminan terhadap hutang. Sehingga mahasiswa wajib memahami betul tentang konsep itu, di mana terkait para pihaknya, mekanismenya, lalu bagaimana saat mengeksekusi jaminannya. Nah, itu akan diberikan kepada mahasiswa atau akan dipelajari oleh mahasiswa di sesi 4 ini. Nah, lalu nanti di sesi kelima, setelah kita bicara tentang gimana munculnya dan konsep dasarnya jaminan, selanjutnya kita langsung masuk ke dalam jenisnya. Nah, jenisnya di sini kita mulai dari jenis jaminan perorangan. Nah, di jaminan perorangan kita akan bicara tentang bagaimana munculnya jaminan perorangan, mekanismenya, lalu eksekusinya, karakteristiknya. Di sini kita akan bicara tentang hal tersebut. Lalu di pertemuan ke-6 kita akan bicara tentang kredit verban. Kredit verban adalah awal mula dari suatu jaminan kebendaan. Nah, tapi karena pada dasarnya karakteristik dari jaminan ini adalah jaminan yang munculnya sudah lama dan sekarang sudah tidak muncul lagi atau sudah tidak berlaku lagi karena memang aturannya dihapus gitu ya, tapi pada dasarnya ini tetap harus dibagikan kepada mahasiswa sehingga nanti mahasiswa harapannya akan mendapatkan pemikiran atau pemahaman yang lebih holistik. Nah, karena pada dasarnya ini adalah topik yang bisa dilakukan secara asinkronus gitu ya, maka kami gitu ya, kami tim pengajar dari hukum jaminan ini menyusun pada topik ini kita memberikan dalam bentuk pembelajaran asinkronus dengan memberikan mereka putusan. Nah, putusan ini adalah putusan terkait kredit verban gitu ya, dan mahasiswa diminta untuk belum tahap sampai menganalisis, mereka mengidentifikasi. Karena memang pada dasarnya ini belum berlaku, tapi konsep untuk mengkaji konsep dasar dari jaminan tersebut, maka kami meminta mahasiswa untuk mencoba mengidentifikasikan dari case tersebut untuk mengetahui subjeknya apa, objeknya apa, peristiwa hukumnya apa, gitu ya. Dan ini dilakukan asinkronus. Nah, nanti kemudian pertanggungjawabannya, gitu ya. Mereka dibiarkan untuk berpendapat, mencoba mengidentifikasikan, dan nanti pertanggungjawabannya hasil dari pembelajaran ini akan dilakukan di pertemuan ke-7, yaitu dalam bentuk review. Nah, review ini kita menggunakan media putusan tadi. Putusan ini akan digunakan sebagai media untuk mengkaji apakah secara oral atau secara pemahaman logik mereka sudah cukup memahami tentang konsep dasar dari jaminan tersebut. Nah, setelah kita mengkaji mereka, share knowledge, membekali mereka dari kekurangan yang kita dapat di lapangan, lalu kemudian kita mengassessment kembali dengan cara UTS. UTS adalah assessment yang dilakukan secara tertulis, begitu ya. Nah, setelah kita UTS, maka kita akan masuk ke pertemuan 9. Pertemuan 9 ini di saat titik balik, gitu. Istilahnya kalau suatu cerita, gitu ya, karena memang harapannya bahan ini disusun seperti alur cerita dari muncul, lalu kemudian dasar, lalu perkembangan yang sifatnya masih sangat simple, sangat mudah gitu ya aplikasinya, lalu kemudian sampai kepada titik balik yaitu adalah masuk ke jaminan kebendaan.
jaminan yang masih sangat digunakan dan masih muncul beberapa problematika di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dari yang paling mirip dan paling mudah, yaitu adalah gade dan fidusia, karena karakteristik dan pengaturannya sangat hampir mirip serupa, maka kami menyandingkan mereka bersama di materi ke-9 ini, dengan harapan mahasiswa punya kemampuan untuk mengkomparasi, mencoba membuat mereka mengidentifikasi di tingkat lanjut, yaitu mencoba setelah mengidentifikasi, mereka mencoba mengkomparasikan hasilnya. Karena pada dasarnya fidusia dan gade ini memiliki kemiripan yang hampir serupa, tapi punya implementasi yang sangat berbeda. Nah, setelah kita di pertemuan ke-9, di pertemuan 10 kita akan bicara tentang hipotek. Hipotek adalah jaminan yang memanfaatkan jaminan benda tidak bergerak. Nah, kenapa jaminan diletakkan setelah fidusia, jaminan hipotek diletakkan setelah jaminan fidusia adalah untuk menunjukkan bahwa barang yang bisa dijadikan jaminan itu nggak sesuatu yang hanya bisa bergerak saja, tapi suatu benda yang tidak bergerak, yaitu sebagaimana ada di jaminan hipotek. Setelah kita bicara hipotek, maka kita akan selanjutnya akan bicara tentang hak tanggungan atau jaminan hak tanggungan. Kenapa mereka diletakkan di bawah jaminan hipotek? Karena memang pada dasarnya dulu dalam sejarah pengaturannya mereka merupakan jadi satu kesatuan. Harapannya adalah mahasiswa dapat melihat secara historical gitu ya, setelah mereka memiliki kemampuan untuk menelaah secara identify, lalu menelaah secara komparasi, lalu kemudian mereka akan melihat secara historical kenapa sih bisa objek hipotek dulunya bisa ada kapal dan tanah, dan dalam perkembangannya mereka dipisah. Nah, dari situ mereka akan mempelajari bahwa ternyata banyak hal karakteristik yang tidak serupa antara hipotek, jaminan hipotek, dan hak tanggungan, sehingga akan mahasiswa dapat tahu urgensinya mengapa mereka ini diatur secara terpisah dalam perkembangannya. Nah, setelah kita bicara tentang hak tanggungan, maka kita masuk ke ranah perkembangan hukum jaminan. Nah, perkembangan hukum jaminan ini harapannya adalah ini adalah titik poin yang kedua, titik balik poin kedua, yaitu adalah bahwa dalam berjalannya hukum itu selalu berkembang sesuai dengan aktivitas kehidupan sehari-hari gitu ya, di mana mahasiswa dapat tahu gitu ya bahwa ternyata benda yang bisa dijadikan jaminan itu nggak hanya sebatas yang diatur dalam KUHP saja gitu ya, atau KUHP saja, atau undang-undang yang serupa gitu, namun bisa memunculkan barang-barang yang bernilai lain yang dulu bisa jadi tidak bernilai dan sekarang memiliki nilai yang sangat unvaluable gitu ya, sangat berharga, sehingga dia bisa menjadi suatu jaminan. Nah, dinamika itulah yang diharapkan dipahami mahasiswa, sehingga itu sebabnya kenapa jaminan resi gudang diletakkan di bawah. Nah, ini ada hubungannya dengan pertemuan yang ketiga, yaitu adalah perkembangan tentang mekanisme pinjam-meminjam, yang sebelumnya dilakukan dalam ranah sifatnya adalah tatap muka, tapi bisa dalam perkembangannya menggunakan teknologi, yaitu fintech. Nah, di sini kenapa diletakkan di bawah sendiri? Harapannya mahasiswa saat menelaah ini sudah memiliki pemahaman yang mapan gitu ya terkait jaminan, sehingga mereka akan lebih mudah untuk mempelajari karakteristik dari jaminan baru ini, yaitu jaminan fintech, jaminan dalam hutang piutang finance teknologi. Jadi perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan berbasiskan teknologi. Nah, ini akan dilakukan dengan cara asinkronus gitu ya, karena memang pada dasarnya ini akan menarik saat dilakukan dengan mahasiswa diberi kesempatan untuk mencoba mencari sendiri kasusnya gitu ya. Kasus fintech itu seperti apa? Bagaimana jaminan ini muncul dalam perjanjian? Nah, karena ini sangat dekat dengan kehidupan mereka, mereka akan diberi kesempatan untuk mencari case dan menganalisis kasus ini dengan cara membuat legal opinion. Jadi setelah kita minta mereka mengidentifikasi, lalu mereka menganalisis dan mengkomparasi, ini adalah tingkatan sampai mereka memberikan opini. Nah, di sini mereka akan memberikan opini dan solusi gitu ya, dengan harapan membangunkan pemikiran yang kritis tapi juga solutif untuk permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka.
Nah, itu sebabnya kenapa fintech diletakkan di pertemuan ketiga gitu ya. Nah, setelah kita bicara tentang fintech, lalu kita bicara tentang bagaimana prakteknya di pertemuan keempat gitu ya. Ke-14 yaitu akhir dari pertemuan ini, kita bicara tentang eksekusi jaminan. Karena kalau kita bicara, kalau diingat di pertemuan pertama kita bicara bagaimana munculnya, maka di akhir cerita ini atau di akhir pertemuan kita bicara bagaimana jaminan ini berakhir. Salah satunya adalah dengan eksekusi jaminan, di mana eksekusi jaminan ini dilakukan dengan lelang, lalu akan ada proses pembelajaran terkait lelang, faktor lelang, sehingga mahasiswa tahu betul bagaimana jaminan ini muncul, urgensinya jaminan ini muncul sebagai mekanisme pelunasan atas hutang debitur. Nah, kurang lebih itulah yang akan dipelajari mahasiswa dalam satu semester selama 15 pertemuan gitu ya. Nah, nanti kita akan mencoba mengkaji kembali gitu ya di akhir pertemuan ke-15. Nah, di pertemuan ke-15 ada namanya mekanisme review seperti tadi, mahasiswa akan menyampaikan legal opinion mereka terhadap fintech dengan dasar knowledge mereka yang sudah didapatkan satu semester. Dari situ itu akan menjadi kajian kami atau mengassessment mereka secara pemahaman logika dan lisan. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan assessment dalam bentuk tertulis yaitu dengan cara UAS. Nah, itu adalah 15 pertemuan terkait hukum jaminan gitu. Jadi sebelum kurang lebih itulah yang akan dipelajari mahasiswa dan tujuan dari pembelajaran ini. Pada dasarnya ada hal yang perlu kami informasikan terkait mata kuliah jaminan ini. Mata kuliah jaminan ini pernah ikut MBKM dan beberapa mahasiswa dari luar fakultas kami ikut dan bergabung di sini, dan kami mendapatkan banyak engage dari mereka bahwa pengetahuan-pengetahuan baru praktek di daerah yang berbeda gitu. Jadi kurang lebih itu yang akan dipelajari di hukum jaminan. Demikian penyampaian saya hari ini, semoga berkenan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih, selamat siang.